Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Abdallah dengan NIM 23102112100057. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tindak Pidana Sumber Daya Alam dari dosen Bapak Ibrani. Video ini membahas tentang analisis pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana sumber daya alam. Dalam video ini saya mengangkat tentang kasus putusan Mahkamah Agung nomor 927 kasasi pidana khusus lingkungan hidup (2021) dengan terdakwanya adalah PT Natural Persada Mandiri yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Sebelum masuk kepada bagian analisis pertanggungjawaban, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus posisi pada kasus ini. Kasus ini melibatkan PT Natural Persada Mandiri atau nantinya akan disebut dengan PT NPM. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Bosasi Pratama untuk melakukan penambangan biji nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Posisi PT NPM sendiri dalam kasus ini adalah sebagai kontraktor pertambangan. Awal mulanya mereka melakukan penambangan biji nikel di lokasi yang telah ditunjukkan oleh PT Bosasi Pratama. Namun karena hasil tambangnya dianggap kurang bagus, PT Bosasi Pratama kemudian meminta PT NPM untuk berpindah lokasi yang disebut sebagai wilayah perluasan izin tambang mereka. Karena percaya pada pihak PT Bosasi Pratama yang selaku memberi izin kepada PT NPM untuk melakukan pertambangan, PT NPM tersebut mengikuti arahan tersebut dan tetap melakukan kegiatan penambangan. Masalah awalnya muncul ketika aparat melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa lokasi yang ditambang ternyata berada sekitar 1,7 km di luar wilayah izin usaha pertambangan dan bahkan memasuki wilayah kawasan hutan lindung. Akibat kejadian tersebut, PT Natural Persada atau PT NPM didakwa melakukan penambangan dalam kawasan hutan lindung tanpa izin menteri. Pada tingkat pertama dan banding, perusahaan dinyatakan bersalah dan dikenakan denda sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tetap menyatakan perusahaan bersalah, tetapi jumlah dendanya dikurangi menjadi 2 miliar rupiah. Masuk dalam analisis pertanggungjawaban, ternyata dalam tindak pidana tidak hanya manusia yang dapat dianggap sebagai objek kejahatan, tapi juga perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana. Kenapa? Karena kegiatan penambangan tersebut dilakukan menggunakan alat berat milik perusahaan, tenaga kerja perusahaan, dan seluruh aktivitas dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi, perbuatannya dianggap sebagai perbuatan korporasi, bukan hanya perbuatan individu tertentu. Selain itu juga perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa PT NPM memperoleh keuntungan sekitar 100-150 juta rupiah setiap pengapalan dengan total keuntungan sekitar 2 miliar rupiah. Yang artinya ada manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari aktivitas tersebut. Lalu, apakah PT NPM dapat dinyatakan bersalah? PT NPM sebenarnya beralasan bahwa mereka hanya mengikuti petunjuk dari PT Bosasi Pratama selaku pemberi kerja. Mereka mengatakan bahwa lokasi tambang ditentukan oleh pihak pemberi kerja, bukan oleh mereka sendiri. Nah, kalau dilihat sekilas, alasan ini memang masuk akal. Tetapi Mahkamah Agung mempunyai alasan yang berbeda. Menurut Mahkamah Agung, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT NPM tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa lokasi yang ditambang benar-benar legal. Mereka tidak bisa percaya begitu saja pada informasi dari pihak lain. Seharusnya sebelum melakukan tambang, PT NPM tersebut melakukan pengecekan sendiri terkait status wilayah tersebut. Nah, karena tidak melakukan pengecekan itulah PT NPM dianggap lalai dan tetap harus bertanggung jawab. Dan alasan Mahkamah Agung tersebut memang masuk akal, karena kalau alasan hanya mengikuti perintah selalu diterima, maka akan sangat mudah bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab.
Masuk kepada teori hukum yang digunakan, kalau dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana pada korporasi, ada dua teori yang bisa menjelaskan putusan ini. Yang pertama adalah teori identifikasi. Teori identifikasi sendiri beranggapan bahwa tindakan pengurus perusahaan tersebut merupakan tindakan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, ketika pengurus mengambil keputusan yang melanggar hukum, maka kesalahan tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Dan teori yang kedua adalah vicarious liability. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Karena seluruh aktivitas penambangan dilakukan untuk keuntungan PT NPM, maka perusahaan tetap harus bertanggung jawab atas akibat hukumnya. Menurut pendapat pribadi saya sendiri, menurut saya putusan Mahkamah Agung yang tetap menyatakan PT Natural Persada Mandiri bersalah sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT NPM seharusnya memahami bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam merupakan kegiatan yang memiliki risiko hukum yang tinggi dan lingkungan yang sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk benar-benar memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam persidangan PT NPM beralasan bahwa mereka hanya bertindak sebagai kontraktor dan mengikuti arahan dari PT Bosasi Pratama, menurut saya alasan tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus pertanggungjawaban. Dalam dunia usaha, terutama pada sektor pertambangan, setiap perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, sebelum melakukan kegiatan pertambangan atau penambangan, perusahaan wajib melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap legalitas wilayah kerja, status kawasan, serta izin yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan menurut saya sendiri, PT NPM seharusnya tidak hanya menerima informasi dari PT Bosasi Pratama begitu saja. Perusahaan memiliki sumber daya, tenaga ahli, serta kemampuan administratif yang cukup untuk melakukan pengecekan terhadap batas-batas wilayah IUP maupun kawasan hutan. Apalagi kegiatan tersebut dilakukan bukan sebagai kegiatan yang sederhana, melainkan kegiatan pertambangan yang secara langsung berdampak pada lingkungan. Ketika perusahaan tidak melakukan langkah verifikasi tersebut, maka terdapat unsur kelalaian yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, saya juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan penambangan tersebut. Dalam hukum pidana, keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan adanya pertanggungjawaban. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan untuk melakukan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, karena aktivitas tersebut terbukti melanggar hukum, maka korporasi juga harus siap menerima konsekuensi hukumnya. Namun demikian, terdapat satu aspek yang menurut saya masih perlu dikritisi. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengakui bahwa PT Bosasi Pertama merupakan pihak yang memberikan arah lokasi penambangan, menentukan titik kegiatan operasional, serta memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kegiatan tersebut. Bahkan, PT Bosasi Pratama melalui direksi dan kepala teknik tambangnya meyakinkan PT NPM bahwa lokasi yang ditambang merupakan wilayah yang dapat dieksploitasi. Fakta ini menunjukkan bahwa PT Bosasi Pratama memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Karena itu, menurut saya akan lebih mencerminkan rasa keadilan apabila aparat penegak hukum juga menelusuri dan memproses kemungkinan pertanggungjawaban pidana pada PT Bosasi Pratama. Jangan sampai muncul kesan bahwa hanya pihak kontraktor yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang memberikan perintah dan memperoleh manfaat yang lebih besar justru tidak tersentuh proses hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pihak yang mengendalikan kegiatan, memberikan instruksi, dan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar juga seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Saya menilai bahwa perkara ini memberikan pelajaran penting bagi dunia usaha di Indonesia. Banyak perusahaan yang masih menganggap bahwa urusan legalitas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak lain. Padahal setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak melanggar hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa alasan hanya mengikuti perintah atau hanya menjalankan kontrak kerja
tidak selalu dapat dijadikan pembelaan apabila pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum. Dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup, putusan ini juga memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga kelestarian kawasan hutan. Kawasan hutan lindung memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan, sehingga segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak kawasan tersebut harus diawasi secara ketat. Secara keseluruhan, saya berpendapat bahwa Mahkamah Agung sudah tepat dalam menetapkan PT Persada Mandiri sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Akan tetapi, penegakan hukum dalam perkara ini masih dapat ditingkatkan dengan menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki peran besar dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih optimal. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 927 Kasasi /Pidana Khusus Lingkungan Hidup /2021 merupakan salah satu contoh nyata penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang sumber daya alam, khususnya pada sektor pertambangan dan kehutanan. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum hanya dengan alasan menjalankan perintah atau arahan dari pihak lain. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, PT Natural Persada Mandiri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memastikan legalitas wilayah yang menjadi lokasi pertambangan. Dalam perkara ini, terbukti bahwa kegiatan penambangan dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan telah terpenuhi. Selain itu, korporasi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut sehingga terdapat hubungan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kepentingan perusahaan. Putusan Mahkamah Agung yang tetap menyatakan PT Natural Persada Mandiri bersalah sudah tepat karena mencerminkan prinsip bahwa setiap korporasi harus menerapkan kehati-hatian atau due diligence dalam menjalankan usahanya. Perusahaan tidak boleh hanya bergantung pada informasi dari pihak lain, tetapi juga melakukan verifikasi sendiri terhadap aspek legalitas dan dampak lingkungannya. Perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi penegakan hukum. Dalam pertimbangan putusan tersebut disebutkan bahwa PT Bosasi Pratama merupakan pihak yang memberikan arahan lokasi penambangan dan memperoleh keuntungan juga. Tetapi menurut saya aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan yang lebih menyeluruh. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Setiap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus menjalankan usahanya secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan generasi yang akan datang. Dan demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.